sahabat inspirasi. Pada pagi hari ini mari kita akan memperhatikan dalam kitab Injil Lukas pada pasalnya yang ke-22. Injil Lukas pasalnya yang ke-22 pada ayat 42 sampai dengan ayat yang ke-44. Sekali lagi, Injil Lukas pasal 22 ayat yang ke-42 sampai dengan 44. Firman Tuhan berkata demikian. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudaraku, masihkah kita ingat dengan tekad para pejuang yang ingin merebut kemerdekaan bangsa Indonesia dari tangan penjajah? Berjuang sampai titik darah penghabisan, itulah tekad yang mereka tanamkan di dalam hati mereka. Sebagai pejuang yang tangguh, mereka tidak peduli dengan hal-hal yang berhubungan dengan diri mereka sendiri. Tekad itu membuat mereka menepis rasa lelah, letih dalam bergerilya, bahkan mempertaruhkan nyawa mereka demi merebut kemerdekaan bangsa yang sangat mereka cintai. Cinta mereka terhadap bangsa Indonesia mengalahkan semua kepentingan pribadi. Kemerdekaan Indonesia menjadi prioritas dalam hidup mereka. Mereka bahkan rela pergi berbulan-bulan lamanya, meninggalkan ayah, ibu, adik, anak atau istri mereka untuk bergabung dengan pasukan dan bergerilya di hutan. Mereka tidak peduli dengan ketidaknyamanan hidup di dalam hutan, dengan gigitan nyamuk dan dinginnya malam. Mereka bertahan hidup di hutan karena ada semangat yang menggebu-gebu untuk merebut kemerdekaan bangsa yang mereka cintai. Mereka tidak rela rakyat Indonesia terus-menerus berada di bawah tekanan para penjajah yang merampas hak asasi rakyat Indonesia. Setelah berhasil merebut kemerdekaan, maka pemerintah menghargai dan memberi tanda jasa kepada mereka yang berjuang merebut kemerdekaan Indonesia. Komitmen terhadap misi yang diemban oleh seseorang memampukan ia berjuang sampai titik darah penghabisan. Tuhan Yesus mengemban misi untuk memerdekakan seluruh umat manusia dari jajahan kuasa dosa. Komitmen terhadap misi itu membuat Yesus tidak memperhitungkan kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Paulus dengan sempurna mengalimatkan kepatriotan Yesus untuk memerdekakan umat manusia dari jajahan dosa dengan berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia." Yesus adalah pahlawan yang memerdekakan kita dari jajahan dosa. Karena itu ia layak menerima penghormatan tertinggi dari Allah. Dia layak menerima nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Sebagai prajurit Kristus, kita harus memiliki kepatriotan seperti Kristus. Kita sudah dimerdekakan dan diangkat sebagai prajurit kerajaan Allah. Karena itu mari kita beritakan kemerdekaan yang ada di dalam Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Berjuanglah dengan penuh semangat karena ada bintang yang dianugerahkannya kepada seorang patriot. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami meneladani kepatriotan daripada Tuhan Yesus yang rela berkorban untuk kemerdekaan dan kebebasan kami dari dosa.
Kami juga bersyukur untuk perjuangan para pendahulu kami, para pahlawan yang sudah merelakan nyawanya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Biarlah kami sebagai warga negara yang bertanggung jawab, yang sudah hidup di alam bumi Indonesia yang merdeka, kami boleh juga memiliki sifat kepatriotan untuk mengisi kemerdekaan bangsa ini. Terpujilah namamu, inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.